cari suasana baru dan activity baru supaya kita nggak bosen. Karena pandemi ini tuh udah hampir 8 bulan ya. Pasti rasa bosan, kita nggak bisa kemana-mana, itu yang selalu kita keluhkan. Kalau kita pikir-pikir lagi teman-teman, sebenarnya kita tuh lagi belajar apa sih? Belajar tentang kesabaran, belajar tentang empati, belajar tentang sesuatu yang nggak tahu dan nggak bisa dimengerti. Nah tapi proses belajar itu tuh memang butuh pengorbanan ya. Nah teman-teman banyak banget loh yang nanya, Mbak Ana tuh seharian ngapain aja sih, kayaknya kok sibuk banget, terus kayak gimana cara mengatur waktunya. Selama pandemi ini jujur ya teman-teman, banyak banget perubahan aktivitas yang aku alami, yang mungkin teman-teman juga mengalaminya. Instead of kita mengeluh, lebih baik kan kita kayak gimana kita beradaptasi sama perubahan itu. Nah, menganalisa kali ini, aku bakalan ngajakin kalian untuk bisa tahu apa sih tips untuk tetap positif dan produktif di masa pandemi. Well, yang pertama adalah aku selalu mencari penguatan untuk tahu lagi apa tujuan hidupku. Kayak kita lagi nonton drama, tiba-tiba mati lampu, kita akan inget kan film tadi tuh sampai mana. Dan at the end of drama itu kita akan mencari sebenarnya tujuan film ini tuh apa sih? Akhirnya tuh apa sih gitu kan? Ya kayak kita nge-recall lagi, what is your personal purpose? Itu adalah satu hal terpenting yang mendasari kenapa kita harus stay positive and productive. Kalau kita nggak ingat tujuan kita teman-teman, kita tuh kayak lagi dalam sebuah perjalanan yang nggak tahu mau kemana, GPS-nya mati, terus kita cuma berhenti aja di jalan itu. Jadi hari ini mungkin banyak yang berubah. Tapi kalau kita ingat lagi tujuan kita tuh bukan hanya sekedar sesuatu yang sifatnya temporer, itulah yang akan membuat kita terus bergerak gitu. Moving forward ini butuh sebuah tujuan. Biasanya banyak nih pertanyaan, kalau kita belum tahu tujuannya apa Mbak? Gimana cara kita mencarinya? Aku tuh kayak sering banget relate atau mencari korelasi antara tujuan hidupku dengan film, buku, obrolan, bacaan, penghayatan, dan even itu bahkan itu cuma sekedar menuliskan, aku akan mencari cara itu gitu. Jadi semua aku cari korelasinya sampai aku ingat lagi, iya. Kadang-kadang dapat inspirasi tujuan hidup tuh dari film, bisa drama Korea, bisa film barat, bisa nggak tahu ya, kayak ngerasa dapat support things yang bisa mensupport kita dan ingat lagi tujuan kita apa gitu. Buku-buku yang aku baca juga relate pasti sama perasaanku saat itu. Jadi oke, inilah tujuanku. Nah yang kedua adalah penting banget kita tuh memanage waktu dengan baik. Memanage waktu ini akan sangat berkorelasi terhadap manajemen diri. Bayangin kalau satu hari kita dalam perasaan dan kondisi yang membuat aktivitas kita tuh urgent and important. So seolah tuh kita tuh kayaknya harus kudu mengerjakan saat itu juga. Itu tuh gak enak banget loh. Kayak dikejar-kejar sesuatu yang tidak sebenarnya pengen kita kerjain tapi harus gitu. Nah kalau kita set jadwal kita, aku mau menggunakan Google Calendar, aku pakai tim aku untuk minta tolong mereka remind setiap Hamin atau berapa jam sebelum activity itu akan muncul notifnya di handphone aku, di jam aku. Karena aku tuh orangnya banyak maunya, banyak pikiran yang dipikirin, banyak kerjaan juga. Jadi kalau nggak banyak reminder, aku bisa lupa jadwalku hari itu apa. Terus aku juga menuliskan teman-teman di agenda yang aku punya. Jadi walaupun ada di gadget, menuliskan itu adalah proses aku untuk nginget apa sih yang mau aku kerjain hari itu. Karena kalau nggak bakalan ke-skip. Nah, ternyata memanage waktu itu nggak cuma tentang scheduling ya. Tapi kita juga bisa evaluating gitu. Kita bisa lihat seminggu kemarin aku tuh ngapain aja. Tingkat produktivitasku tuh berapa. Terus aku kayak kasih ranking gitu. Seminggu ini tuh aku happinessku sekian, productivityku sekian. Itu harus relate. Karena kita produktif, tapi kita nggak happy. Itu rasanya tuh nggak fulfilled dan nggak positif. Buat apa? Jadi pada akhirnya aku kayak menyadari, oh seminggu ini aku terlalu sibuk. Maka aku besok weekend nggak boleh mikirin kerjaan. Nah itu tuh kayak reminder kita buat istirahat dan jeda sejenak gitu. Ternyata efeknya luar biasa loh teman-teman. Ngapain sih untuk ngejar, tapi besoknya kita akan mengalami kelelahan karena aku pernah ada di situ. Jadi time management adalah relate kepada self management, stress management gitu. Yang ketiga adalah salah satunya ini cara yang mungkin teman-teman bisa ikutin. Mulai harimu dengan bangun sepagi mungkin.
Aku sempet nyoba beberapa waktu ini tuh rutin olahraga ya, entah sepedaan, lari, atau sekedar gerak-gerak ngikutin gerakan di YouTube kayak HIIT, high intensity interval training, atau mungkin semacam aerobik ringan yang ngebikin aku tuh kayak berkeringat gitu. Terus sempet kayak terjeda, stop, berhenti, dan habis subuhan tidur lagi. Itu rasanya beda banget. Dan sekarang kalau aku lagi males olahraga, ya ada ya manusia kayak males olahraga, males gerak, aku baca buku. Pokoknya aku gak akan membiarkan diriku tidur lagi. Itu yang aku lakukan. Dan memulai pagi ini dengan sesuatu yang happy, kayak mengucapkan sayang kepada orang yang kita sayangin. Biasanya aku kayak bangunin anakku, aku bilang sayang ke mereka. I told them setiap pagi ini aja aku bilang sama kakak sama ade tuh kayak betapa mamanya tuh sayang banget, terus kayak mamanya harus berangkat kerja untuk apa. Itu aku kayak semacam start itu di awal pagi, dan mengucapkan rasa sayang kita kepada orang yang kita sayang kayak pasangan itu juga penting banget. Pokoknya bangun pagi dan memulai sesuatu yang positif itu penting nih teman-teman. Nah yang keempat adalah coba cari activity untuk jeda di antara rutinitas kita. Boleh kita sibuk, tapi sibuk belum tentu produktif. Karena kalau sibuk tapi kerjaan kita nggak kelar, buat apa gitu kan. Jadi penting loh teman-teman, kita evaluasi deadline, timeline itu penting. Tapi coba kasih jeda di antara activity itu, kita melakukan sesuatu yang menyenangkan. Ini lagi suka banget aku merangkai bunga, aku lagi suka banget beli tanaman, terus kayak ya bolehlah kita ngasih jeda sejenak untuk bisa memberikan perhatian kecil, terus kita balik lagi kepada hal yang harus kita kerjain saat itu. Nah yang kelima adalah, ini teman-teman cobain untuk cari suasana baru dan activity baru supaya kita nggak bosen. Karena pandemi ini tuh udah hampir 8 bulan ya. Pasti rasa bosan, kita nggak bisa kemana-mana, itu yang selalu kita keluhkan. Kalau kita pikir-pikir lagi teman-teman, sebenarnya kita tuh lagi belajar apa sih? Belajar tentang kesabaran, belajar tentang empati, belajar tentang sesuatu yang nggak tahu dan nggak bisa dimengerti. Nah tapi proses belajar itu tuh memang butuh pengorbanan ya. Makanya kalau kita ngomongin tentang kebosanan ini, pinter-pinternya kita aja buat create something yang membuat kita terus berinovasi. Dan aku ngerasa justru di tengah pandemi ini tuh banyak banget yang aku ciptakan hasil dari pikiran jenuh dan bosan yang tadi aku ceritain gitu. Dan ternyata feelingku itu berubah dengan lebih produktif dan positif. Nah yang terakhir, jangan lupa selalu starting to count the blessings. Jadi kayak coba kalau kita tuh pengen ngeluh dan pengen untuk berhenti dari semuanya, hitung berapa nikmat syukur yang Allah udah kasih ke kita. Kemarin aku sempet jalan-jalan ke pasar. Udah berapa tahun ya aku gak ke pasar tradisional. Terus kayak iseng pagi-pagi aku pengen ke pasar, mumpung sepi. Dan di sana aku menemukan fenomena yang mungkin aku udah lama gak temukan gitu. Ada seorang nenek-nenek berumur 75 tahun yang menawarkan bantuan buat bawain barang-barang belanjaanku sama kakakku. Terus kayak nenek itu, aku tanya, "Mbah, kenapa kok masih mau kerja?" Simple. Masih butuh duit. Loh kan si Mbah udah punya anak, udah punya cucu. Ternyata ada sesuatu yang terpancar dari wajahnya, bahwa ketika dia bisa memberi, ketika dia bisa menghasilkan, ketika dia bisa bekerja dan menghasilkan uang, itu tuh kayak semacam bukan uang aja gitu. Tapi bagaimana produktivitas dia di usia 75 tahun itu. Berkah banget, semoga usia dan juga kerja keras Mbah Sarmin namanya. So teman-teman, itu jadi kayak pelajaran juga buat aku, nampol banget kalau aku lagi pengen berhenti dari rutinitas karena capek. Aku lihat aja Mbak Sarmin tadi, masa sih kita yang masih umur 20, 30, 40 malu dan kalah sama mereka yang umurnya 75 dan gak pernah ngeluh sedikit pun. Jadi bersyukur adalah salah satu kunci kita untuk selalu positif dan produktif. Semoga 6 tips tadi bisa jadi referensi teman-teman yang sekarang bingung, gak sabar pengen segera balik kayak dulu ya. Tenang, sabar, kita semua pada situasi yang sama. So, jangan lupa stop untuk complaining and then solving the problem. Keep positive and productive. Thank you yang udah nonton Alusa Channel. Semoga kamu ini juga kegiatan yang bisa jadi salah satu agenda kamu ya. Boleh dong di-share di sini kira-kira 6 hal apa yang membuat teman-teman sekarang di tengah pandemi ini tetap positif dan produktif. Terima kasih. Assalamualaikum.